Assalamualaikum. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang jaringan komputer. Yang pertama, apa yang diketahui tentang jaringan komputer? Jaringan komputer adalah sistem yang terdiri dari gabungan beberapa perangkat komputer yang didesain untuk mendapat berbagai sumber daya, komunikasi, dan akses informasi dari berbagai komputer yang satu dengan yang lain. Tujuan dan harapan mata kuliah ini, tujuannya adalah jaringan komputer membantu kita untuk mendapatkan informasi agar tetap handal dan terbaru. Ada juga jaringan komputer mengefisien manajemen sumber daya. Manajemen komputer membantu tim kerja agar dapat berkomunikasi dengan efisien. Jaringan komputer membantu dalam melayani klien secara lebih efektif. Jaringan komputer mempercepat proses data sharing atau berbagi data. Harapannya, yang pertama, paham dengan mata kuliah ini. Yang kedua, menguasai semua materi Jarkom. Yang ketiga, mendapatkan nilai A. Yang keempat, dapat mengikuti ujian sertifikasi Cisco. Yang ketiga, kenapa Jarkom penting? Dalam dunia teknologi informasi saat ini, keberadaan jaringan komputer sangat memiliki peran penting. Karena dengan adanya jaringan komputer inilah kita bisa melakukan koneksi dengan orang lain lewat media komputerisasi. Yang keempat, contoh dan dampaknya. Contoh jaringan komputer, yang pertama ada LAN, Local Area Network. Suatu jenis jaringan komputer dengan mencakup wilayah lokal. Yang kedua ada MAN, Metropolitan Area Network. MAN digunakan untuk menghubungkan jaringan komputer suatu kota ke kota lainnya. Ada juga WAN, Wide Area Network. WAN digunakan untuk menghubungkan suatu jaringan dengan negara lain atau dari satu benua ke benua yang lain. Ada juga internet. Internet adalah jaringan komputer yang global atau mendunia. Karena internet merupakan jaringan-jaringan komputer yang terhubung secara mendunia, sehingga komunikasi dan transfer data atau file menjadi lebih mudah. Ada juga wireless atau tanpa kabel. Merupakan jenis jaringan komputer yang menggunakan media transmisi data menggunakan kabel. Dampak negatif dari jaringan komputer adalah yang pertama, peningkatan biaya untuk membangun jaringan. Ketika jaringan dalam sebuah perusahaan akan dibuat, diperlukan sejumlah anggaran tertentu, baik untuk konsultasi perencanaan, jasa pembangunan jaringan, dan juga pemilihan hardware dan software. Sedangkan bagi pengguna rumahan, biaya yang dibutuhkan relatif lebih kecil, tetapi harus dipertimbangkan lebih matang agar jaringan yang dibuat tidak menimbulkan biaya tambahan, karena timbulnya beberapa masalah di kemudian hari. Yang kedua adalah diperlukan manajemen hardware dan administrasi sistem. Kadang-kadang hal ini dianggap sepele dan dibandingkan proses implementasi. Padahal jika terjadi kesalahan, bisa jadi sistem jaringan harus ditinjau ulang dan bahkan rekonstruksi ulang. Oleh karena itu, diperlukan staf IT berpengalaman dan profesional yang mampu mengerjakannya. Yang ketiga, berbagai file yang tidak dikehendaki. Kemudahan berbagai file bisa mengakibatkan kebocoran data karena dibaca oleh orang yang tidak berhak mengaksesnya. Oleh karena itu, diperlukan seorang administrator jaringan yang mampu menangani semuanya. Yang keempat adalah virus dan hacking. Keduanya telah menjadi momok bagi administrator jaringan karena jaringan bisa down dan pekerjaan menjadi berhenti. Dampak positif dari jaringan komputer adalah koneksi internet yang makin meluas. Yang kedua, berbagai sumber daya, sehingga menghapus masa jarak. Misalnya seorang pegawai kantor cabang yang berada pada jarak 100 km dari kantor pusat. Ia tetap bisa mengambil atau memodifikasi data di kantor pusat tanpa harus pergi ke sana. Yang ketiga,
ketahanan data tinggi, sehingga setelah data disalin ke komputer lain pada jarak ribuan kilometer, resiko rusak atau hilangnya data di komputer sumber masih dapat diatasi. Yang keempat adalah menghemat uang. Mikrokomputer semacam PC atau Apple memiliki ukuran yang kecil dan berharga lebih murah dibandingkan komputer lebih besar, seperti mainframe atau superkomputer. Tetapi mainframe mempunyai kecepatan 10 kali lipat dibandingkan mikrokomputer. Untuk itu, dibangunlah sistem komputer yang terdiri dari mikrokomputer yang mempunyai kecepatan menyamai mainframe. Yang kelima, ada berbagi hardware. Andaikan di sebuah perusahaan hanya terdapat sebuah printer laser, maka dengan jaringan, seluruh komputer pegawai yang terhubung ke jaringan kantor tetap bisa menggunakan printer tersebut. Yang keenam adalah keamanan dan keteraturan data. Dengan jaringan komputer, seorang administrator jaringan dapat mengorganisasi data-data penting di kampus atau di kantor. Yang ketujuh, kestabilan dan peningkatan performa komputasi. Kinerja aplikasi data ditingkatkan dengan cara pembagian tugas komputasi yang disebar pada beberapa komputasi di jaringan. Sekian dari sedikit penjelasan saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.